Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Kalender Hijriyah. Penduduk atau masyarakat Arab sejak masa dulu, sebelum datangnya Islam, telah menggunakan kalender peredaran bulan. Mereka sepakat tanggal 1 ditandai dengan kehadiran hilal atau bulan sabit muda pertama. Penduduk atau masyarakat Arab dulu juga menetapkan nama bulan sebagaimana yang kita kenal. Mereka mengenal bulan Zulhijjah sebagai bulan haji, mereka mengenal bulan Rajab, Ramadan, Syawal, Safar, dan bulan-bulan lainnya. Bahkan mereka juga menetapkan adanya 4 bulan suci, Zulqa'dah, Zulhijjah, Safar awal atau Muharram dan Rajab. Selama 4 bulan suci ini, mereka sama sekali tidak boleh melakukan peperangan. Hanya saja masyarakat semenanjung Arab belum memiliki angka tahun. Mereka tahu tanggal dan bulan, tapi tidak ada tahunnya. Biasanya, acuan tahun yang mereka gunakan adalah peristiwa terbesar yang terjadi ketika itu. Kita kenal ada istilah tahun gajah, karena pada saat itu terjadi peristiwa besar, serangan pasukan gajah dari Yaman oleh Raja Abraha. Tahun Fijar, karena ketika itu terjadi perang Fijar tahun menyusun Ka'bah, karena ketika itu Ka'bah rusak akibat banjir dan dibangun kembali. Perang Fijar adalah serangkaian pertempuran yang terjadi pada akhir abad ke-6 terutama antara dua konfederasi suku besar di Arabia, Quraisy dan Hawazin. Menurut sumber-sumber, pertempuran tersebut terjadi selama 8 hari selama 4 tahun. Kadang-kadang masyarakat atau penduduk Arab juga menggunakan tahun kematian tokohnya sebagai acuan, semisal 10 tahun setelah meninggalnya Ka'ab bin Luwai. Hal semacam ini berlangsung terus sampai zaman keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena itu, para sahabat belum memiliki acuan tahun. Acuan yang mereka gunakan untuk menamakan tahun adalah peristiwa besar yang terjadi ketika itu. Berikut beberapa nama tahun di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Tahun izin atau Sanatul Isni, karena ketika itu kaum muslimin diizinkan Allah untuk berhijrah ke Madinah. 2. Tahun perintah atau Sanatul Amri, karena mereka mendapat perintah untuk memerangi orang musyrik. 3. Tahun Tamhish, artinya ampunan dosa. Di tahun ini Allah menurunkan firman-Nya, ayat 141 surat Ali Imran, yang menjelaskan bahwa Allah mengampuni kesalahan para sahabat ketika perang Uhud. 4. Tahun Zilzal atau tahun ujian berat. Ketika itu, kaum muslimin menghadapi berbagai cobaan ekonomi, keamanan, krisis pangan, karena perang Khandaq. Arsip Multaka Ahlul Hadits atau arsip pertemuan ulama pakar hadis, Abdurrahman Al-Faqih, tanggal 14 Maret tahun 2005. Hingga akhirnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Pada tahun ketiga beliau menjabat sebagai khalifah, beliau mendapat sepucuk surat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur untuk daerah Basrah. Dalam surat itu, Abu Musa berkata, "Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini, apa yang harus dilakukan jika Anda tidak melakukannya. Telah datang kepada kami beberapa surat dari Amirul Mukminin, sementara kami tidak tahu kapan kami harus menyetujuinya. Kami telah mempelajari satu surat yang ditulis pada bulan Sya'ban. Kami tidak tahu, surat itu Sya'ban tahun ini ataukah tahun kemarin." Kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabatnya, beliau berkata kepada mereka yang artinya tetapkan tahun untuk masyarakat, yang bisa mereka jadikan acuan. Ada yang usul, kita gunakan acuan tahun bangsa Romawi. Namun usulan ini dibantah, karena tahun Romawi sudah terlalu tua. Perhitungan tahun Romawi sudah dibuat sejak zaman Zulkarnain. Silahkan buka kitab Mahdu Sawab dipindah teksnya dari Faslul Khitab fi Sirati Ibnul Khattab, Dr. Ali Muhammad Salabi. Kemudian disebutkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dari Said bin Al-Musayyib, beliau menceritakan,
Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum. Beliau bertanya mulai kapan kita menulis tahun, kemudian Ali bin Abi Thalib mengusulkan kita tetapkan sejak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah, meninggalkan negeri syirik. Maksud Ali adalah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian Umar menetapkan tahun peristiwa terjadinya hijrah itu sebagai tahun pertama. Silahkan buka kitab Al-Mustadrak 4287 dan ditahbiskan oleh Imam Ats-Sahabi. Mengapa bukan tahun kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjadi acuan? Penjelasannya disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwa para sahabat yang diajak musyawarah oleh Umar bin Khattab, mereka menyimpulkan bahwa kejadian yang bisa dijadikan referensi tahun dalam kalender ada 4, tahun kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tahun ketika diutus menjadi rasul, tahun ketika hijrah, dan tahun ketika beliau wafat. Namun ternyata, pada tahun kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tahun ketika beliau diutus, tidak lepas dari kekhawatiran dalam penentuan tahun peristiwa itu. Mereka juga menolak jika tahun kematian sebagai acuannya, karena ini akan menimbulkan kesedihan bagi kaum muslimin. Sehingga tersisalah tahun hijrah beliau. Silahkan buka kitab Fathul Bari. Selanjutnya Umar bermusyawarah dalam menentukan tahun untuk kalender Islam. Mereka sepakat mengacu pada peristiwa hijrah. Silahkan buka kitab Mahzus Shawab dinukil dari Faslul Khitab fi Sirati Ibnul Khattab, Dr. Ali Muhammad Salabi. Karena kalender tahun dalam kalender Islam mengacu kepada hijrah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, selanjutnya kalender ini disebut kalender Hijriyah. Setelah mereka sepakat, perhitungan tahun mengacu pada tahun hijrah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, selanjutnya mereka bermusyawarah, bulan apakah yang dijadikan sebagai bulan pertama. Pada musyawarah tersebut, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengusulkan agar bulan pertama dalam kalender Hijriyah adalah Muharram. Karena beberapa alasan. 1. Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender masyarakat Arab di masa lalu. 2. Di bulan Muharram, kaum muslimin baru saja menyelesaikan ibadah yang besar yaitu haji ke Baitullah. 3. Pertama kali munculnya tekad untuk hijrah terjadi di bulan Muharram. Karena pada bulan sebelumnya, Zulhijjah, beberapa masyarakat Madinah melakukan Baiat Aqobah yang kedua. Silahkan buka penjelasan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.